Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari kelas PTIB dengan NIM 198330018. Nah, di sini saya ingin berdiskusi tentang pemanfaatan pemrograman visual sebagai sarana pengenalan pemrograman komputer untuk pembuatan game edukasi. Nah, di jurnal yang pertama ini ada masalah yang harus diselesaikan oleh guru-guru TPQ yang masih memiliki kendala yang harus dipikirkan dengan baik, yaitu bagaimana membuat animasi komputer edukatif yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Nah, di sini juga mereka memiliki dua penyelesaian, yaitu tentang cara menggunakan pemrograman visual dan game edukasi atau dengan Scratch. Nah, saya ingin bertanya di sini, kan di sini menggunakan cara kuesioner, apakah ada cara lain selain membuat kuesioner untuk mengetahui bagaimana tingkat keinginan siswa untuk belajar di komputer atau belajar pemrograman visual atau media pembelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Sumulana. NIM saya yaitu 1983401. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarif, yaitu apakah ada cara lain selain mengisi kuesioner untuk mengetahui rasa keingintahuan siswa, khususnya dalam pembelajaran pemrograman visual. Menurut saya tidak ada cara untuk mengganti kuesioner, karena di dalam kuesioner itu terdapat dua tes. Tes yang pertama sebelum diberikan materi, dan tes yang kedua sesudah diberikannya materi. Tes yang pertama sebelum diberikan materi, yaitu pertanyaannya berupa pengenalan komputer, seberapa sering menggunakan komputer, dan apakah pernah membuat animasi atau membuat yang lainnya. Dan tes yang setelah diberikan materi itu berupa sebuah praktek dan sebuah pertanyaan yang sudah diberikan materinya, atau dalam istilah yaitu ujian. Mungkin sekian pendapat dari saya mengenai pertanyaan dari Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Patri dengan nomor NIM 198330033 kelas PTI 2B. Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya untuk pendapat dari Maun. Benar sekali bahwa kuesioner tidak dapat diganti, karena kuesioner itu bisa dilakukan saat sebelum pemberian materi baik maupun sesudah pemberian dari materi tersebut. Nah, dari jawaban kuesioner itu sendiri kita bisa melihat bagaimana respon dari setiap orang atau siswa yang diberikan materi. Jadi dalam jawaban kuesioner tersebut itu bisa dilihat lah kumaha respon, bagaimana responnya, apakah negatif atau positif. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan ya. Pertama, mungkin yang saya akan ajukan itu, apakah semua orang itu bisa mengakses kuesioner tersebut? Apakah semua orang memiliki komputer untuk mengaksesnya ataupun handphone untuk mengakses kuesioner tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinadia Nur Auliasari. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi 2B, NIM 198330021. Karena memang sasaran daripada pembuatan game edukatif ini diperlukan buat siswa SMA. Sebenarnya masih permasalahan
diperhatikan seperti halnya istilah yang dipakai, terus relevansi atau penyesuaian game edukasi harus lebih inovatif dan pembaruan untuk menarik minat siswa. Karena memang kalau misalnya game edukasinya dari tahun ke tahun cuma itu-itu saja, si peserta didik cenderung jenuh, bahkan malas mengikuti pelajaran. Seperti halnya kata strength, itu kan masih asing di telinga peserta didik. Maka itu harus digunakan untuknya di sekolah, SMK atau kejuruan. Baiklah, izin menjawab dari pertanyaan saudara Hairul. Mungkin supaya tersampaikan kuesioner kepada semua siswa atau murid, bahkan yang tidak memiliki gadget seperti HP atau laptop, bisa menggunakan kuesioner tertulis, baik itu di print out kemudian disebarkan, supaya angket atau kuesioner itu dapat tersampaikan dan mendapatkan hasil yang positif, banyak positif atau banyak yang negatif. Nah, maka dari itu diperuntukkan jika tidak memiliki handphone atau laptop, bisa menggunakan kertas atau fotokopi kemudian disebarkan kepada siswa atau murid, kemudian nanti diambil lagi, seperti itu. Mungkin jika ada tambahan silahkan. Terima kasih. Izin bertanya, ketika pemanfaatan media pembelajaran berbasis animasi komputer ini digunakan, persyaratan apa yang harus dipenuhi sebagai guru supaya terciptanya murid yang paham akan penggunaan media pembelajaran yang berbasis komputer, seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sari. Menurut saya persyaratan yang pertama yaitu guru itu harus menentukan aplikasi apa yang akan dipelajari oleh siswa. Misalkan aplikasi animasi Adobe Flash. Yang kedua, guru itu harus mengetahui ikon-ikon beserta fungsinya yang ada di aplikasi Adobe Flash itu. Dan yang ketiga, guru itu harus bisa membuat animasi di dalam aplikasi animasi Adobe Flash. Mungkin sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Hidayat dengan NIM 198333030. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengembangan media pembelajaran visual basic pada siswa SMK kelas 10. Teknik pemrograman merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan. Pada mata pelajaran teknik pemrograman berisikan materi tentang membuat aplikasi menggunakan Visual Basic 2010. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berbasis Visual Basic. Pada mata pelajaran teknik pemrograman yang layak digunakan untuk mengetahui respon dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Sasarannya penelitian yaitu kelas 10 Teknik Elektronika SMK Negeri 1 Sidoarjo. Pertama-tama saya akan meminta tanggapan dari teman-teman semua. Apakah media pembelajaran Visual Basic ini layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa SMK? Izin menjawab pertanyaan dari Hilman Hidayat. Menurut saya sangat cocok. Pembelajaran Visual Basic ini sangat cocok untuk siswa-siswa
baik itu SMK maupun SMA. Akan tetapi akan lebih baiknya pembelajaran ini jika dicoba dulu. Nah, sesudah dicoba bagaimana responnya siswa itu, apakah bagus atau tidak. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas para pengajar dan guru setuju bahwa penggunaan teknologi komputer sangat dibutuhkan sekali dan dapat meningkatkan pemahaman siswa didik lebih cepat dan efisien. Maka dari itu, dengan adanya media pembelajaran ini sangat dibutuhkan sekali. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.